Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, man ghada, siapa yang pergi pada waktu pagi. Ghada itu keluar dari rumah sebelum tergelincirnya matahari. Dikeluar dari rumah sebelum tergelincirnya matahari dinamakan dengan ghada. Ghada yaghdu. Jadi keluar kemanapun yang dilakukan keluarnya itu sebelum tergelincirnya matahari, dalam bahasa Arab menggunakan ghada yaghdu. Dalam riwayat bukan ghada tapi man kharaja, siapa yang keluar. Kalau keluar tidak menjelaskan pagi, siang, sore atau malam, pokoknya keluar. Dalam riwayat bukan kharaja melainkan yakhruju, man yakhruju, siapa yang keluar. Nah, bedanya kalau man kharaja, kharaja di situ fi'il madhi. Yang kedua man yakhruju yaitu fi'il mudhari' yang artinya sama, keluar. Man ghada, siapa yang keluar pada waktu pagi sebelum tergelincirnya matahari. Au raha, atau siapa yang keluar di waktu sore atau setelah tergelincirnya matahari. Jadi setelah tergelincirnya matahari keluar. Tapi ada yang mengatakan roha bimakna roja'a, kembali. Jadi siapa yang keluar dari rumah sebelum tergelincirnya matahari, au roha, kemudian kembali ke rumahnya. Kembali ke rumahnya. Kembalinya berarti setelah tergelincirnya matahari. Tapi ada yang mengatakan yang dimaksud keluar. Jadi keluar dari rumah menuju ilal masjid, ke masjid. Keluarnya itu pagi ataupun sore dan malam. Pokoknya siapapun yang keluar dari rumahnya baik waktu pagi, siang ataupun sore juga malam. Ya, ini maksud dalam hadis ini. Man ghada auraha ilal masjid, ke masjid. Ya, jadi keluar dari rumah menuju ke masjid. Untuk apa? Ya, menuju masjid bukan hanya untuk sholat, tapi juga bisa untuk iktikaf.
Karena nggak selalu orang ke masjid itu sholat. Terkadang orang ke masjid untuk iktikaf. Seperti pada malam-malam terakhir bulan Ramadan. Orang menuju masjid untuk apa? Iktikaf. Nah. Ada juga bukan untuk iktikaf, bukan untuk sholat, tapi apa? Menghadiri kajian yang ada di dalam masjid. Nah. Walhasil intinya keluarnya dari rumah menuju ke masjid. Nah. Karena hadis ini am, tidak menyebutkan keluarnya ke masjid untuk apa. Walaupun ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma madha ila baitin min buyutillahi, liyaqdiya faridatan min faraidillahi." Jadi ada riwayat mengatakan barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berangkat keluar ke salah satu rumahnya Allah, yaitu masjid. Ya. Jadi sudah punya wudhu dari rumah, berangkat ke masjid sudah punya wudhu, dalam keadaan memiliki wudhu. Untuk apa? Liyaqdiya faridatan min faraidillah. Keluarnya dia dari rumah menuju masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah, yaitu melaksanakan sholat. Nah, ini hadis ini jelas keluarnya ke masjid untuk sholat. Ada juga beberapa hadis yang lainnya yang menjelaskan hal yang serupa, tujuannya ke masjid untuk sholat. Tapi hadis yang kita baca enggak, keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat atau untuk membaca Quran atau untuk iktikaf atau untuk mempelajari ilmu dan yang lain sebagainya. Apa yang dia dapatkan? Apa yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala? A'addallahu lahu fil jannati nuzulan. Allah siapkan untuknya di surga nuzulan, tempat juga hidangan. Allah siapkan tempat plus hidangannya, jamuan, dijamu. Di mana? Fil jannah, di surga. Allah siapkan untuknya jamuan dan tempat di surga. Kullama ghada aw raha. Setiap kali dia berangkat, setiap kali dia keluar. Jadi setiap kali keluar ke masjid, Allah siapkan untuknya hidangan di surga, tempat di surga. Lah, masjid itu sebagaimana kita ketahui salah satu tempat yang ada di bumi. Juga di antara salah satu tempat ibadah. Nah, ada masjid, ada kanisah, ada bi'ah dan yang lain sebagainya, tempat ibadah. Masjid tempat ibadahnya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Dan itu dinisbatkan dengan rumahnya Allah. Sebagaimana di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ila baitin min buyutillah, ke rumah dari rumah-rumahnya Allah. Dalam kitab lain, yaitu kitab selain Al-Quran, kitabnya Allah selain Al-Quran, di situ disebutkan, inna buyuti fi ardi al-masajida. Sesungguhnya rumahku di bumiku itu adalah al-masajid, masjid-masjid. Nah, jadi masjid-masjid itu adalah rumahnya Allah. Sehingga kalau itu rumahnya Allah,
yang paling dicintai di bumi yaitu masjid, karena rumahnya Allah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha, yang paling dicintai oleh Allah di bumi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Ada riwayat ahabbul biqa, paling dicintainya tempat di bumi yaitu masjid-masjidnya. Nggak harus masjid yang bagus, nggak harus masjid yang mewah, yang megah, tapi masjid itu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, masjid ini bukan tempat untuk berdagang, bukan tempat untuk berbisnis, bukan tempat untuk jagong. Karena itu bisnis, membicarakan dunia, jagong di masjid itu sangat dilarang. Sehingga ancaman bagi orang yang berbicara sesuatu yang tidak berfaedah sama sekali, apalagi itu adalah kemaksiatan di masjid, dapat menghapus kebaikan-kebaikannya. Bahkan diserupakan oleh Rasulullah, cepatnya habis kebaikannya itu seperti api ketika menyambar kayu. Itu berbicara di masjid. Kalau pembicaraannya tadi itu masalah ilmu, baik itu ilmu Al-Quran, hadis, fikih dan semisalnya, atau nasihat, mengingatkan, nggak apa-apa. Tapi kalau selainnya, yaitu kebaikan yang kita miliki dari ketaatan-ketaatan, entah itu sholat, puasa, zakat, sedekah dan lain sebagainya, akan cepat habis, akan cepat hilang dari kita. Karena itu ketika masuk masjid, jaga lisan kita. Kalaupun kita berbicara yang baik, berbicara yang bagus, nasihat, ilmu dan yang lain sebagainya. Apalagi sudah ini dagang, ini bisa menghilangkan pahala, dagang lagi di bisnis di masjid. Semisalnya untuk nyari panggung di departemen dan yang lain sebagainya, lo lebih-lebih lagi itu. Makanya kalau seperti itu, doakan gagal sudah. Doakan gagal. Yang berbisnis, kalau dia berbisnis di masjid, itu diajarkan oleh Rasulullah, doakan dia rugi. Doakan rugi. Kalau dia mengumumkan barang hilang, doakan nggak ketemu. Itu diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Masjid adalah tempat ibadah, tempat yang mulia yang dinisbatkan kepada Allah. Kita masuk istana nggak sembarangan. Diperiksa dulu apa yang kita bawa, kemudian untuk apa. Itu pun kalau kita mau masuk nggak langsung, prosedur dulu. Bisa diizinkan, bisa tidak. Istana padahal yang menjabat pun cuma antara 1 atau 2 periode, 5 atau 10 tahun. Super ketat. Kita masuk masjid bebas, tapi harus jaga adab. Masuk istana jaga adab. Ngerokok aja sudah jadi pembahasan. Ini gimana di istana ngerokok dan yang lain sebagainya. Ekspos masuk berita ke sana kemari. Di masjid ngerokok dengan nyantainya. Di istana dibahas itu, padahal bukan di dalam, di teras itu dibahas. Yang di masjid gak dibahas. Padahal dinisbatkan masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya lebih dimuliakan. Karena itu di masjid. Sehingga kita masuk masjid itu harus murni ibadah, iktikaf,
zikir, Al-Quran, sholat, doa, dan yang lain sebagainya. Mau tidur, istirahat, nggak masalah, nggak dilarang. Para sahabat tidur di masjid, bahkan nunggu Nabi datang, nggak datang, tertidur di masjid. Tapi yang kena cok turu pegidakan, ya, turu diangkat sarungi, colonan cekak tok ndek lu, ndak masjid ini. Setiap orang masuk mosok dikondelok pukangi, ya. Akhirnya maksiat ke masjid ini, ya. Dan yang lain sebagainya. Lain berangkat ke masjid. Nah, karena itu berangkat ke masjid, kalau kita menjalankan adab, banyak yang kita dapatkan. Nah, ini dengan kita keluar aja ke masjid, nah, baik di waktu pagi, siang, sore atau malam, nah, disiapkan hidangan, tempat di surga. Keluar tok. Ada riwayat pulang perginya disiapkan. Jadi bukan hanya berangkatnya, pulang perginya disiapkan. Sebagaimana ada diriwayatkan, diceritakan oleh Ubay bin Ka'ab. Kana rajul minal ansar la a'lamu ahadan ab'ad minal masjid minhu. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, ada seseorang dari sahabat Ansor, aku tidak mengetahui siapapun, satupun dari orang-orang yang rumahnya lebih jauh dari dia. Jadi yang sholat di masjid, yang paling jauh ya rumahnya dia ini. Luar biasanya, kanat la tukhti'u sholah, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid tersebut. Jadi rumahnya yang paling jauh, tapi dia paling nggak pernah absen, yang paling nggak pernah absen. Sehingga ada orang yang berbicara kepada dia, lau ishtaraita himaran tarkabuhu ila masjid fil dhalma au fil ramda. Coba kamu beli keledai, kamu tunggangi keledai itu untuk ke masjid waktu di malam hari, supaya apa? Kamu lebih cepat sampai ke masjid sehingga tidak membahayakan udara yang ada dan lain sebagainya, atau binatang dan lain sebagainya. Atau di musim panas supaya kamu nggak terlalu lama kepanasan. Nah, katanya orang yang ngomong kepada sahabat Ansar tadi itu, nah, katanya sahabat Ansar itu, aku tidak mau memiliki rumah atau jarak yang dekat dari masjid, nggak mau. Kenapa? Uridu antuk taba athari kullama ghadautu atau kharajtu wa hina raja'a ila ahli. Jadi kata dia, aku mau bekas atau langkah kakiku dicatat oleh Allah setiap aku pergi dan aku pulang. Jadi nggak mau beli kendaraan seperti keledai, juga nggak mau rumahnya dekat ke masjid. Kenapa? Dia senang rumahnya jauh. Harapannya dia supaya dicatat ketika berangkat setiap langkah kakinya, begitu juga pulangnya. Nah, akhirnya dengar Rasulullah SAW apa yang dikatakan orang tersebut, sehingga Rasulullah mengatakan jama'allahu laka dzalika kullah. Jadi Allah telah memberikan dan menggabungkan semua apa yang kamu inginkan. Jadi dicatat. Ya, sehingga ada sahabat dari Bani Salamah. Dari Bani Salamah ini merencanakan mau pindah rumah dekat masjid. Merencanakan pindah rumah dekat masjid. Rasulullah dengar. Katanya Rasulullah, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, katanya Rasulullah, setiap langkah kalian akan menjadi amal baik kalian. Pertama Rasulullah ngomong, kalian katanya mau pindah dekat masjid. Iya ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, setiap langkah kalian adalah kebaikan untuk kalian. Setiap langkah kalian kebaikan untuk kalian. Diulangi 2 kali sama Rasulullah.
Akhirnya katanya mereka, karena itu kami akhirnya nggak mau pindah dekat masjid. Bukan berarti dilarang. Orang dekat dengan masjid, kalau niatnya dia supaya bisa aktif, istiqomah dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Atau lebih dekat dengan Rasulullah, supaya lebih dekat sehingga dia bisa banyak mengambil dari Rasulullah, nggak masalah. Tapi ketika jauhnya dia tidak mempengaruhi itu semuanya, maka kenapa harus dekat? Karena dengan jauh kita akan mendapatkan setiap langkah. Wong yang dekat aja sama Rasulullah disuruh jalan lebih jauh kalau mau ke masjid. Ya. Kalau kita diajarkan oleh Rasulullah kalau Jumatan atau hari raya itu kalau mau ke masjid suruh apa? Berangkatnya muter atau jalan yang lebih jauh. Makanya nggak payu di zaman Rasulullah itu tanah sekitar masjid nggak laku. Maunya mereka apa? Tanah yang jauh-jauh. Karena semakin jauh, semakin besar pahala yang dia dapatkan. Semakin jauh, semakin besar yang dia dapatkan. Nah, itu yang dicari sama mereka. Kalau kita kan minta nyari yang upo-upo, pahala itu kita nyari yang upo-upo, yang sisa-sisa. Nggak gelem yang nyari yang upo. Opo yang jelok sing upo. Nah, kadang tekone kari. Ya. Nah, darusan itu dieling noping piro ping. Tetep ya kari, datangnya wis buyar darusan, kadang ya wis kari waalaikumsalamnya tok wis dateng. Ya. Kenapa nyari upo dalam kebaikan, pahala, derajat nyari upo. Tapi coba masalah dunia, jangan khawatir, nggak kepingin yang upo, kepingin gunung, ya kepingin gunung. Ya, apa caranya? Nggak ada yang mendahului dia. Para sahabat enggak, ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, makanya rumahnya mereka jauh-jauh. Karena apa? Itu yang paling besar. Ya. Karena apa? Setiap langkah itu ihdaha takhutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Jadi kaki kita ketika kita melangkah, kaki kanan ya, itu menghapus kesalahan, menghapus dosa. Kaki kiri meninggikan derajat. Jadi seperti itu. Kaki kanan menghapus, kaki kiri meninggikan derajat. Loh, semakin jauh, semakin banyak kesalahan kita yang terhapus. Semakin jauh, semakin tinggi pula derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu selain hidangan, apalagi kalau kita bisa mengamalkan dengan membaca doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik fa inni lam akhrud asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Oh, ini disambut sama Allah. Orang yang keluar dari rumah menuju masjid disambut sama Allah. Baca ini disambut sama Allah. Jadi bukan hanya sekedar datang, tapi datang dengan sambutan. Aqbalallahu biwajhi. Lalu Allah tugaskan 70 malaikat memintakan ampun untuknya. 70.000 malaikat ditugaskan oleh Allah mintakan ampun. Nyantai kita sudah punya 70.000 malaikat baca doa ini ketika jalan masjid yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini memberikan faedah kepada kita ya, keutamaan tambahan bagi orang yang datang ke masjid ya. Khususnya ketika dia tujuannya adalah ibadah dan intinya daripada ibadah yang paling utama adalah sholat ya. Bukan ke masjid hanya untuk sholat, enggak, tapi inti daripada utama ibadah yang akan dia lakukan di masjid adalah sholat. Nah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita
untuk selalu istiqomah ke masjid menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat berjamaah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih kemuliaan yang sangat tinggi dari Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ditempatkan di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.